Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel Matematik Study Club dalam materi TPS UTBK SBMPTN, materi pengetahuan kuantitatif bagian geometri. Ingat selalu, matematika sangat mudah. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate dan bermanfaat. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas soal-soal TPS bidang geometri. Soal yang pertama. Sebuah persegi panjang, panjangnya diperbesar 25% dan lebarnya diperkecil P% sehingga luasnya tidak berubah. Jadi ada dua persegi panjang, luas satunya sama dengan luas 2. Anggap panjangnya X, lebarnya Y, berarti luas yang pertama adalah X kali Y. Luas yang kedua, panjangnya diperbesar 25%. X ditambah 25% dari X. Lebarnya diperkecil P%, berarti Y dikurangi P% dari Y. Oke? Oke, berarti XY sama dengan 125% kali X 1 min P% kali Y. Gitu ya. Ada XY, XY. Berarti 100 per 125 sama dengan 1 dikurangi P%. P% sama dengan 1 dikurangi 100 per 125. 125 dikurang 100, 25 per 125. Kalau kita bagi dengan 25, 1 per 5. 1 per 5 itu berapa persen? 20%. P% sama dengan 20%, berarti P-nya sama dengan, betul, 20. P-nya 20, Q-nya 25. Berarti 20 terhadap 25 lebih kecil. Jawabannya yang B. P lebih kecil dari Q. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya nomor 2. Setiap sisi alas sebuah piramida segi 4 berkurang sebanyak 20%. Maka berapa persen tinggi yang harus ditambahkan agar volume piramida yang baru sama dengan volume piramida awal? Oke, yang nomor 1 tentang luas, nomor 2 tentang volume. Volume 1 sama dengan volume 2. Piramida berarti volume 1-nya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya karena persegi, berarti sisi kali sisi kali tinggi. Sama dengan volume piramida yang kedua, 1/3 dikali sisinya berkurang 20%. Berarti S dikurang 20% S. S dikurang 20% S kali T2. Sepertiga S kuadrat T1 sama dengan 100 dikurang 20, 80% kali S. Ini pun sama, 80% kali S kali T2. S kuadrat. Oke. 0 kita coret, kita sederhanakan. Ya, berarti 10 kali 10, 100.
8 kali 8, 64. T1 sama dengan T2. Jadi T2 sama dengan 64 per 64. Kita ubah ya 100-nya. Tambah 36 per 64. Atau ini apa? T1 ditambah 36 per 64. Berapa? Ya, kalau kita sederhanakan 30 per 64 itu setelah dihitung ternyata 56,25% dari T1. Jadi inilah penambahannya yaitu 56,25%. Jadi jawabannya D. Bagaimana? Sangat mudah. Kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Sebuah kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik, berarti volume 12 inci kubik. Jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan kedua adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini 2 kali lipatnya, 2 kali panjang 1, 2 kali lebar 1, kali 2 T1. Berarti 8 kali P1 L1 T1. 8 kali V1. V1-nya adalah 12. 8 kali 12, 96 inci kubik. Adakah? Bagaimana? Sangat mudah. Soal yang keempat. Kubus berukuran 4 kali 4 kali 4, semua sisinya dicat berwarna hijau. Kemudian kubus tersebut dipotong menjadi kubus kecil dengan panjang 1. Jadi 1 ini potong semua 1 berarti ada 64 kubus ya, 4 kali 4 kali 4. Nah, yang P adalah banyak kubus kecil yang memiliki sisi berwarna hijau. Jadi hanya satu sisi yang berwarna hijau, berarti yang ini nih. Ini hanya satu sisi. Ya. Satu sisi ini ada 4 kotak. Ada 4 kubus kecil. Sisinya kubus itu ada 6. Berarti ini 4 kali 6. Ada 24. Ya. Q adalah banyak kubus kecil yang memiliki 2 sisi berwarna hijau. Nah, ini yang 2 sisi. Hijau ini hijau. Ini pun hijau. Ini hijau, ini hijau. Berarti satu rusuk ada 2 kubus. Semuanya ada 12 rusuk. 12 kali 2. 24. Berarti P-nya 24, Q-nya 24. P sama dengan Q. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 5. Titik pusat lingkaran besar berada di lingkaran yang kecil. Nah, berarti titik pusatnya di sini. Kalau kita buat, nah, berarti kalau ini R jari-jarinya, berarti lingkaran yang kecil jari-jarinya adalah setengah R. Kalau ini R, maka yang kecilnya adalah setengah R. Luas daerah yang diarsir. Luas yang diarsir itu P berarti sama dengan luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. VR kuadrat. Yang kecil jari-jarinya adalah setengah R. VR kuadrat dikurangi 1/4
VR kuadrat berarti 3/4 VR kuadrat. Itu luas yang diarsir. Sekarang yang Q 3 kali luas lingkaran kecil. 3 kali ini luas lingkaran kecilnya, V setengah R kuadrat. Setengah dikuadratkan 1/4 kali 3, 3/4 VR kuadrat. Lihat, antara P dan Q gimana? Sama. Adakah jawabannya? C. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 6. Gambar di atas adalah dua persegi sama besar yang saling beririsan. Panjang sisi persegi 10. Jarak AB 7, berarti kalau ini 7, ini 10, berarti di sini 3. Berarti jarak yang segitiga ini adalah luas yang diarsir sama dengan 2 kali luas segitiga. Luas segitiganya adalah setengah kali alasnya. Alasnya 3, tingginya 10. Jadi jawabannya 30. B. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 7. Pada gambar persegi panjang di atas, luas daerah yang diarsir pada gambar persegi panjang di atas adalah. Berarti luas yang diarsir, luas persegi panjang ABCD dikurangi luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga DEF. Betul. Luas persegi panjangnya adalah 12 kali 9. Luas segitiga ABC-nya setengah kali 12 kali 9. Luas segitiga DF-nya adalah setengah kali 8 kali 6. 108 dikurangi 54 dikurangi 24. Jadi jawabannya 108 kurangi 54, 54 dikurangi 24, 30. Adakah B? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 8. Di bawah ini terdapat dua jenis bangun yang berbeda. Bangun berwarna hijau merupakan persegi dalam suatu setengah lingkaran. Bangun berwarna biru merupakan persegi panjang yang terdiri dari dua persegi identik di dalam setengah lingkaran. Jika jari-jari setengah lingkaran pada kedua gambar sama, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P adalah luas daerah hijau, Q adalah luas daerah biru. Oke, misalkan yang hijau ini adalah X, ini X. Yang biru ini misalkan Y, Y, Y. Berarti ini pusatnya, berarti ini adalah jari-jari. Ya, ini adalah jari-jarinya. Yang ini jari-jarinya. Karena lingkaran sama, maka jari-jarinya sama. Maka untuk yang hijau berlaku R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah setengah X kuadrat. X kuadrat ditambah 1/4 X kuadrat berarti 5/4 X kuadrat. X kuadrat sama dengan 4/5 R kuadrat. X kuadrat adalah X kali X ini. Berarti luas yang hijau. Sama dengan 4/5 R kuadrat. Sekarang kita lihat yang biru. Yang biru berarti
Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. 2Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Perhatikan luas yang biru itu dari sini 2Y, ini Y, berarti 2Y kali Y, 2Y kuadrat. Nah, ini udah berarti luas yang biru sama dengan R kuadrat. Perhatikan, R kuadrat dan terhadap 4/5 R kuadrat. Ini adalah P, ini adalah Q. Berarti P lebih kecil dari Q. Adakah jawabannya? Oke. Q lebih besar dari P. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 9. Pembahasan soal nomor 9. Suatu kebun berbentuk lingkaran. Jika di sekeliling kebun akan ditanami pohon dengan jarak antar pohonnya adalah 2 meter. Berapa banyak pohon yang dibutuhkan? Jadi ada lingkaran, setiap 2 meter ditanami pohon. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah keliling lingkaran. Berarti pernyataan 2 ya, itu cukup untuk menjawab berapa banyak pohon yang dibutuhkan. Hanya 2 juga cukup. Sekarang yang nomor 1 yang diketahui adalah luas kebun. Nah, kalau luas 15.400, rumus luas adalah VR kuadrat, berarti nanti ini akan diperoleh jari-jarinya. Ya. Nah, kalau jari-jari yang diperoleh, maka keliling pun dapat. Nah, kalau keliling dapat, berarti banyak pohonnya pun dapat. Jadi, 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Jawabannya D. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 10. Sebuah segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisi yang saling tegak lurus adalah bilangan bulat. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Dengan sudut B 90 derajat, berarti di sini B, A, C. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Panjang sisi miring bilangan bulat. Belum tentu. Ya, ini bulat, sisi miring belum tentu. Karena misalnya ini adalah X, ini Y, maka ini misalkan Z, Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi belum tentu Pythagoras. Berlaku hanya untuk Pythagoras. Berarti kalau 1 salah, 3 pasti salah. Paham? Oke, luasnya berupa bilangan bulat. Luas setengah kali X kali Y. X-nya bulat, Y-nya bulat. Apakah luasnya jadi bulat? Oke, belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau kita X-nya ganjil, Y-nya ganjil, ya berarti hasilnya kan ganjil. Ganjil dibagi 2 tidak akan bulat. Tapi kalau salah satunya genap baru bulat, jadi belum tentu juga. Ya, contoh misalkan X-nya ganjil 5, Y-nya ganjil 9. Jadi luasnya setengah kali 5 kali 9. Apakah 45/2 bulat? Oke, tidak bulat. Berarti luasnya berupa bilangan bulat belum tentu. Sekarang jumlah sudut selain sudut B adalah 90. Betul. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut B-nya sudah 90. Berarti sudut A ditambah sudut C sama dengan 90. Jadi hanya 4 yang benar. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 11. Garis AD dan BC berpotongan di titik pusat. Berarti ini titik pusat. Jika sudut ABC 68, ABC berarti sini 68.
Yang dicari adalah sudut DAC. Nah, ini yang dicari. Jadi ini yang dicari. Sudut pusat 2 kali sudut keliling. ABC menghadap busur AC. AOC menghadap busur AC juga, berarti sudut ini AOC 2 kali sudut AOC 2 kali sudut ABC. Berarti 2 kali 6, 8. Sama dengan 136 ya. Berarti ini 136. Perhatikan OC dengan OA adalah sama kaki, berarti sudut OAC sama dengan sudut OCA. Ya, karena sama kaki 180 dikurangi 136 bagi 2 itu adalah sudut OAC. Sama aja dengan sudut OCA. Berarti ini akan sama dengan 44 dibagi 2 sama dengan 22. OAC ini akan sama dengan sudut DAC. Jadi jawabannya 22 derajat. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 12. Garis M dan N sejajar. R dan S tegak lurus. Di sini sudutnya 90 derajat. Perhatikan sudut-sudut ada yang sehadap, bertolak belakang, dan seterusnya ya. 124 ini, berarti ini sehadap. Berarti di sini pun sama, 124 derajat. Nah, sudut pelurus, ini yang ini. Yang ini berarti 180 dikurangi 124, ini 56. Ingat, sudut di sini segitiga nih, lihat segitiganya. Ya, berarti 180 dikurangi 90, berarti 90. Dikurangi 56, berarti 34. Maka sudut P-nya adalah pelurus dari 34. 180 dikurangi 34 sama dengan 146. Adakah? Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 13. Apakah segitiga ABC adalah segitiga sama kaki? Pernyataan pertama, sudut CAB 80, sudut yang pernyataan kedua, sudut ABC sama sudut BCA. Oke, kita sketsa gambar segitiga ABC-nya. Kalau misalkan pernyataan pertama, sudut A 80. Nah, apakah dengan sudut A diketahui bisa menyatakan bahwa dia sama kaki? Ya, tidak. Jadi, 1 itu tidak akan menentukan bahwa dia segitiga sama kaki. Sekarang pernyataan yang kedua, sudut B sama dengan sudut C. Nah, sudut B sama dengan sudut C. Nah, karena diketahui sudut B sama dengan sudut C, apakah dia bisa menyatakan sama kaki? Iya. Jadi, pernyataan 2 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi, 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 saja tidak cukup. Jawabannya B. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 14. Jika FG sama dengan 4, FG sama dengan 4, FH diameter, berarti di sini pusatnya. Berapakah luas lingkarannya? Sin 30 derajat, sin 30 depan per miring. FG per FH.
sin 30 adalah setengah, FG-nya 4 per FH. Berarti FH-nya sama dengan 8. Nah, kalau FH-nya 8 berarti jari-jarinya 4. Maka luas lingkarannya VR kuadrat 4 kuadrat sama dengan 16 V. Bagaimana? Sangat mudah. Sebelum kita membahas soal nomor 15, diingatkan kembali, harus selalu tetap berusaha dengan berlatih soal-soal UTBK, khususnya TPS. Jangan lupa berdoa, semoga kalian bisa lulus semuanya menghadapi UTBK SBMPTN, lulus di perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan. Amin. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 15, soal yang terakhir. Jika AB sama dengan AC, berapakah luas segitiga ABC? Kita sketsa. AB sama dengan AC. Cari luasnya. Apakah pernyataan pertama sudut ABC 60? Kalau sudut ABC 60, berarti di sini pun 60, berarti di sini pun 60 sama sisi. Namun apakah dengan ketiga sudut diketahui bisa menentukan luas? Ya, belum. Berarti satu saja tidak cukup. Sekarang BC sama dengan 10. BC 10. Anggap pernyataan pertama belum diketahui. BC 10. Ya. Nah, apakah bisa menentukan luas? Ini 10, ini sama diketahui AB dengan AC. Oke. Belum tentu karena salah satu sudutnya tidak ada, hanya BC yang diketahui. Jadi belum tentu. Jadi agar bisa ditentukan luasnya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 harus termaktub. Nah, ini lihat. Sini 10 di sudutnya ada, berarti akan diperoleh. Ya. Kalau ini 10 berarti ini 10. Di sini pun 10 karena luas segitiga, masih ingat? Setengah kali 10 kali 10 kali sin 60. 5 kali 10, 50 kali setengah akar 3. Dapatlah 25 akar 3. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup punya pertanyaan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Bagaimana? Sangat mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.